membidik level yang lebih tinggi dengan pemain-pemain yang ada dan pemain-pemain yang berpotensi mau masuk ke timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita ketemu lagi dalam bincang-bincang bersama Pak Yuda. Kali ini kita akan membahas tentang apa tuh? Berakhirnya polemik tentang PSSI dan Sintayong. Kita harus bersyukur nih akhirnya polemik ini sudah selesai. Nah, saya kan nggak mengikuti tuh. Mungkin bisa dijelaskan yang terbaru seperti apa itu? Yang terbaru akhirnya PSSI itu mengumumkan nama-nama tim pelatih. Jadi Patrick Kluivert bersama asisten-asistennya itu kira-kira ada sekitar 10 orang. Oke, sudah rilis. Seperti itu, sudah rilis, sudah diumumkan dan publik merasa bahwa wah kalau ini gantinya sih namanya worth it gitu. Jadi terobati lah ya. Relatif sudah bisa diredakan dengan itu. Cuman yang mau kita bahas adalah secara umum polemik ini bagaimana bisa terjadi dan bagaimana polemik ini bisa bergulir yang akhirnya bisa berending, happy ending. Oke, jadi kita runut, kita breakdown satu-satu. Ya, satu-satu. Jadi awalnya ini berawal dari pengumuman bahwa Sintayong itu dipecat dari timnas. Itu sekira tanggal 6. Ya, dari situ rilis. Dari situ. Akhirnya rame. Kemudian PSSI mengumumkan bahwa penggantinya nanti tanggal 12. Oke, berarti udah selesai nih, fix berarti penggantinya. Sudah fix dan sudah mulai latihan. Sudah ketemu sama pemain lokal dan cepat juga ini, nggak ngikutin. Walaupun nggak full tim ya, karena rata-rata pemain kan ada di luar negeri. Oke. Nah, kita mau bedah dari awal dulu, Pak. Bagaimana polemik ini bisa terjadi? Yang pertama, biasanya kontroversi itu terjadi itu ada pemicunya. Pemicunya adalah PSSI secara tiba-tiba memecat Sintayong, ya kan? Ya. Nah, itu kenapa tiba-tiba publik berubah? Kalau kita tarik ke sebelumnya, itu terkait dengan rendahnya kepercayaan publik pada pengelolaan sepak bola kita. Betul banget itu. Jadi secara nggak langsung kita sudah beberapa kali dikecewakan ya oleh kepengurusan PSSI. Iya. Akhirnya di situ jadi trust issue lah. Trust issue, bahkan kita kalau bisa dibilang itu nggak banyakkan dikecewakannya daripada dibikin senang gitu. Betul. Jadi kalau istilah fans timnas itu jadi pendukung timnas itu adalah patah hati yang direncanakan. Agak keren gimana gitu ya. Jadi baru era ini kayaknya kita sudah ada harapan bahwa timnas kita ini kayaknya progresnya naik gitu. Oh ya, kan? Ini opini yang terbentuk dari kepemimpinan Sintayong itu tadi. Dari era Erick Thohir, terus datangnya Sintayong. Bahkan sebelum era Erick Thohir itu kan kita dapat ujian yang sangat besar sekali, tragedi Kanjuruhan itu, Pak. Benar-benar. Itu eranya Pak Iriawan sebelum Erick Thohir. Iya benar. Nah, itu juga yang jadi kayak pemuncak. Termasuk juga di sini pemerintah harus kayak turun tangan untuk ini nggak selesai gitu. Pengelolaan sepak bola kita ini nggak selesai. Ya, kekacauan, polemik demi polemik yang seperti dipupuk ya. Iya. Yang akhirnya ketemu bom waktunya di situ di tragedi Kanjuruhan itu. Sebetulnya apa saja dia terjadi di Kanjuruhan. Padahal di stadion lain pun ya pengelolaan pertandingan itu yang nggak jauh beda lah dengan Kanjuruhan. Nah, terus
tiba-tiba ketika kita sudah harapan kita naik gitu, tiba-tiba terjadi pemecatan ini. Tentu saja publik itu udah mau lolos Piala Dunia nih. Kita kemarin hampir lolos Olimpiade. U23 kita Asia itu sudah tembus semifinal. Iya. Jadi kayak kayak jadi nggak ada klimaksnya. Iya. Kok dipecat gitu. Menjelang ending kan. Ini tiba-tiba diubah. Nah, itu yang bikin publik jadi jangan-jangan ini akan kembali lagi ke masa jahiliyah. Iya, ke masa kegelapan jahiliyah gitu. Itu ketakutan dari fans timnas. Bisa dibilang bahwa ketakutan itu karena trauma masa lalu, Pak. Trauma masa lalu. Oke. Dan karena tidak ingin terulang seperti yang dulu, akhirnya ya mereka harus cerewet. Barangkali bisa merubah keadaan. Ya, barangkali the power of netizen bisa dipakai untuk tidak sampai ini terjadi maksudnya. Nah, terus yang kedua ya itu ya terkait progres itu tadi ya. Dan lagi makin parahnya, kenapa Sintayong ini dipecat? Tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi antara siapa nih? Di pihak PSSI sebagai pemegang otoritas. Emang apa yang harus ditransparansi? Ya penyebabnya apa dong? Oh benar, alasannya. Kenapa Sintayong dipecat? Oke. Karena PSSI tidak mau mengutarakan atau menyampaikan alasannya secara gamblang. Akhirnya ya opini lah yang bergulir ya. Akhirnya seperti bola salju dia menggelinding ke sana, menggelinding pengamat ini, pengamat itu, ada podcast abal-abal juga ya. Itu cuman ya gimana menurut sampean? Apa emang harus disampaikan penyebabnya ini? Ya, atau itu sebuah dilema buat PSSI? Ya dilema mungkin ya, karena tentunya ada plus minusnya ketika antara mau ditransparansi, diflorkan atau tidak gitu loh. Mungkin pada akhirnya dari pertimbangan PSSI ini memilih untuk tidak mempublish alasannya begitu. Alasan yang detailnya ya. Toh juga ya kan ada ininya kok, pasti ada plus minusnya. Kayak kemarin tidak di transparansi, ya akan ada opini-opini yang liar yang bermunculan. Ketika diflorkan juga tidak menutup kemungkinan ada protes ini protes itu. Jadi sama aja. Bisa aja dia mengungkap hal lain ya yang akhirnya nggak di dalam konteks ini. Akhirnya ketika ungkit-ungkitan lah. Ya. Jadi ya mungkin itu pilihan terbaik saat itu. Untuk nggak menyampaikan secara detail, transparansi. Nah, ini pada akhirnya endingnya adalah PSSI mengumumkan nih nama-nama penggantinya, ya kan? Muncul nama Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong. Iya, pengganti Sintayong sebagai pelatih kepala. Wah, publik tambah gelisah. Kenapa? Karena track recordnya Patrick Kluivert sebagai pemain memang oke, tapi sebagai pelatih dia belum teruji. Ya, plus ada beberapa berita-berita buruk yang terkait ke ini PK itu. Iya, Patrick Kluivert itu judi. Ya, terus dia pegang klub itu ya nggak berhasil lah. Sebentar dipecat. Terus yang lain dia juga hanya jadi asisten pelatih. Ya, itu kan juga jadi menambah kegeraman masyarakat juga. Iya. Kenapa nggak cari yang lain gitu? Betul. Kenapa nggak cari yang lebih bagus daripada Sintayong gitu? Dan itu menurut publik itu nggak mengganti gitu loh. Sementara PSSI
PSSI berdalih bahwa kita ini mengganti dengan yang lebih baik. Betul. Ternyata menurut netizen tidak lebih baik. Kalau Sintayong digantikan Patrick Kluivert. Betul. Iya, benar. Setelah itu endingnya adalah diumumkanlah timnya Patrick Kluivert ini. Beberapa diantaranya itu ada mantan pemain Belanda waktu final Piala Dunia 2010. Salah satunya 2 orang. Pelatih, kiper. Mantan pelatih? Enggak, mantan pemain. Mantan pemain, kiper. Mantan pemain. Ada 2 orang mantan pemain waktu Belanda final 2010 lawan Spanyol. Itu kipernya sama penyerang sayap. Yang pada saat itu gemilang lah ya di situ. 2010 masuk final, kurang apa lagi, Pak? Betul. Masuk final Piala Dunia. Si Martin Stekelenburg sama Dirk Kuyt. Nah, ini 2 orang inilah, 2 nama inilah yang akhirnya meredam amarah dari netizen ataupun fans sepak bola kita. Ternyata menurut mereka sebagian ya, wah kalau gantinya ini ya worth it lah. Yang pada akhirnya karena sudah dirilis ya, dan orang-orang bisa baca semua. Iya. Dan setidaknya mereka sedikit dipuaskan dengan beberapa nama yang sudah dipanggil itu. Nah, sekarang pada akhirnya sebagian orang itu sudah percaya bahwa niatnya PSSI mengganti Sintayong itu adalah niat untuk membuat timnas lebih baik. Oke. Walaupun belum terbukti ya. Ya. Buktinya kan nanti. Kita masih punya sisa 4 pertandingan. Setidaknya ada harapan dari beberapa nama yang sudah di-floorkan itu. Ya. Yang nomor 2, waktu saya kemarin ngobrol sama Agus, saya bilang bahwa bisa aja kualitas Sintayong itu dianggap lebih tinggi daripada Patrick, ya kan? Tapi apakah levelnya bisa lebih tinggi? Gimana? Karena Patrick ini dia emang gagal jadi pelatih, tapi di Eropa. Oke. Sedangkan Sintayong berhasil jadi pelatih tapi di Asia. Tentu ini nggak bisa apple to apple dong, karena nggak pada level yang sama. Jadi nggak bisa kita bandingkan. Nggak bisa secara langsung lah ya. Iya. Pelatih yang gagal di Eropa dibandingkan dengan pelatih yang berhasil di Asia itu nggak equal kalau kata bahasa ininya. Iya. Cuman ini, saya juga jadi teringat dengan bahasan kemarin. Saya sempat nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier yang dia ngundang si Valentino Jebret sama si Oki Rengga. Di salah satu pembahasannya juga cukup menarik. Jadi menambah pengetahuan saya, jadi bisa lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda lagi nih. Ternyata ada sudut pandang yang seperti ini juga. Dan ada benarnya juga ya, karena kalau dari informasi yang sudah dibahas di podcast itu, ternyata salah satu kelemahannya Sintayong juga saat itu agak bebel, kalau diajak diskusi, kayak pengen si tim taktikalnya pengen seperti ini, tapi Sintayongnya nggak mau. Dia memutuskan untuk menggunakan taktiknya sendiri begitu. Mungkin rencana penggantian asisten yang di-upgrade ini, katakanlah begitu ya, itu sudah direncanakan sama Erick Thohir dan tim yang lain. Nah, mau diganti yang lebih bagus nih, di-upgrade untuk tujuan agar meningkatkan performa timnas. Nah, mungkin salah satu alasan pemecatan Sintayong dari situ. Ketika kita sudah mau ganti asistennya ini dengan yang lebih bagus, katakanlah,
kalau pelatihnya tetap Sintayong dengan dia nggak bisa diajak diskusi, kayaknya agak sulit untuk kita bisa memaksimalkan. Oke, saya tangkap poinnya ya, bahwa kita PSSI menganggap satu, butuh pelatih yang lebih demokratis. Ya. Patrick Kluivert mungkin secara karir kepelatihan di Eropa dia nggak mentereng, tapi dia termasuk orang yang kooperatif, cair lah, betul, ya kan, demokratis lah terhadap asisten-asistennya. Mungkin ya, saya kan nggak tahu ya. Cuman gini Pak, pelatih kepala itu satu paket dengan asistennya. Oh gitu. Iya dong, sampean kerja kan pasti begitu. Iya, sebandel begini ya. Iya, bundling. Iya, karena dia kerja butuh tim juga kan. Nggak mungkin Sintayong ke pelatih kepalanya, asistennya pelatih dari Belanda kan nggak mungkin. Oh gitu. Itu juga saya baru tahu itu. Enggak, cuman ya itu poinnya yang bisa ditangkap adalah PSSI nggak mau pelatih yang nggak demokratis. Jadi keputusan taktikal itu harus dibicarakan secara kolektif. Ya. Kan gitu. Nah, cuman kalau menurut saya kenapa akhirnya ini deadlock antara PSSI dengan Sintayong, ini perbedaan visi misi. Oh gitu, visi misi. Tiba-tiba PSSI ini membidik kelas timnas ini di-upgrade ke tim dunia, ke kelas dunia, level dunia. Oke. Sementara Sintayong dia cukup realistis. Tetap progresnya ini dibuat landai, kita hanya membidik papan atas Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, di antara PSSI dengan Sintayong ini understandingnya di sini, missnya di sini Pak. Iya. Sama-sama nggak salah, menurut saya. Cuman jalannya aja yang beda mungkin ya. Cuman ya akhirnya karena pendapat opininya berbeda, terus dia meruncing di situ, ya akhirnya deadlock. PSSI merasa wah dengan komposisi begini nih, ada pemainnya Kevin Dijk, Jait Ses, terus Verdong, terus ada Martin Pais, dia merasa bahwa kita bisa nih kita bidik untuk ke level dunia. Pun ditambah lagi dengan bisikan-bisikan dari pihak-pihak di Belanda sana. Rasa-rasanya Patrick Kluivert itu nggak tiba-tiba langsung dihubungin. Kayaknya ada orang-orang yang sebelumnya PSSI ngurus pemain si Verdong, dia ketemu sama orang Belanda kan. Dia ngurus si Kevin Dijk, dia kan ketemu. Dari situ kan pasti ada obrolan, Pak. Oke. Lu pemain bagus-bagus nih, tapi lu bisa kok membidik level dunia. Tapi kayaknya pelatihmu enggak ini deh, kurang cocok deh gitu. Karena pasti ada gap culture, pemainnya Belanda, pelatihnya Asia. Oke, paham. Dan ya cukup masuk akal. Dan yang nggak salahnya dari PSSI ini emang terburu-buru ya. Kita Asia aja belum udah bidik dunia, ya kan. Cuman yang jadi tujuannya PSSI itu adalah bagaimana kita ini bisa lestari di level dunia gitu loh Pak. Jadi nggak hanya lolos Piala Dunia, main, kalah, selesai. Piala Dunia yang akan datang kita udah bukan siapa-siapa lagi. Bukan begitu yang diinginkan. Oke. Jadi sudah ini ya, rencananya sudah cukup lebih panjang. Iya, jadi kita ini tim PSSI ingin timnas ini selalu ada di level dunia. Setiap edisi kualifikasi Piala Dunia kita udah nggak ribet sama Vietnam, sama Thailand, sama Yaman. Kita udah ada di selain Jepang, Indonesia, siapa lagi nih yang lolos dari Asia? Udah begitu Pak. Oke. Jadi sudah harus karena dengan komposisi yang mungkin bisa kita di level sana ya,
mending langsung aja sekalian. Langsung aja, mungkin masukan dari pihak India pihak Belanda kayak gitu, kenapa ke India ya? Iya. Dari pihak Belanda kayak begitu. Pemain level ini kan yang kita ambil pemain level 2-nya Belanda nih. Bikinlah kalau produk itu sortirannya. Sortirannya Belanda kalau masih dibawa ke kualifikasi Piala Dunia lewat Asia, itu kayaknya masuk banget, Pak. Ya. Kayaknya masuk banget itu. Jadi kamu bisa langganan Piala Dunia, apalagi kalau kamu pakai pelatih dari kita juga. Itu. Jadi lancar. Hal ini terbukti dari maunya nama-nama besar ini jadi asisten pelatihnya Patrick Kluivert. Ngeri ya. Iya kan? Bukti mereka mau loh. Ini ya. Mereka mau loh. Sekelas Dirk Kuyt, Martin Stekelenburg, ini yang nama besar ya. Kalau yang lain itu ya nggak terkenal lah. Cuman ya bukan orang-orang ecek-ecek. Iya. Gitu. Ada pelatihnya Misalkan apa sih lah? Susah banget ya. Terus ada pelatihnya Salzburg, dia masih main di Liga Champion Eropa bulan Desember kemarin. Pemain. Pelatih. Oh, pelatih. Main di Liga Champion Eropa, itu yang jadi direktur tekniknya. Namanya Pep Linders. Iya, lebih ke ini juga ya, network juga mungkin ya. Network, dan ini jangka panjang, Pak. Level kita mau dijaga ada di bawahnya Belanda. Iya. Jadi tim kelas 2-nya Belanda, dia pengen masuk Piala Dunia lewat jalur Asia. Jadi setiap edisi Piala Dunia kita mau tinggal nunggu nih gitu. Kita bisa Piala Dunia kali ini kita bisa lolos dengan cara apa? Udah gitu doang. Nah, yang ada tim-tim kecil yang masuk Piala Dunia itu biasanya nggak konsisten. Kendalanya di situ. Ya, yang sudah-sudah ya. Kayak 2018 ada tim debutan Islandia. Mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Cuma setelah 2018 Piala Eropa selanjutnya aja mereka nggak lolos. Piala Dunia selanjutnya mereka nggak lolos. Sudah hilang lah sekarang itu si Islandia itu. Kemudian 2018 juga ada Mesir. Mesir itu udah puluhan tahun nggak pernah lolos Piala Dunia. Akhirnya mereka lolos dengan Mohamed Salahnya. Terus setelah itu mereka seakan-akan hilang begitu aja, levelnya nggak bertahan di kelas dunia. Di kelas dunia. Gitu. Jadi mungkin PSSI bersama Erick Thohirnya itu ingin berada di level itu secara konsisten. Kalau pakai Sintayong, rasa-rasanya si pihak Belanda yang mau ngasih pemainnya ini agak keberatan, gitu Pak. Oke, paham. Ada unsur rasisnya juga, jelas lah ya. Iya kan? Ada persaingannya juga kan. Terus selain itu juga saya kemarin sempat nanya ke Agus bahwa sebenarnya Agus ini ya maaf ya, Sintayong itu sebetulnya levelnya juga bukan dunia. Dia itu pelatih level Asia. Yang pernah memimpin tim Korea Selatan di Piala Dunia. Saya bilang kayak gitu. Bukan berarti dia mimpin Korea Selatan di Piala Dunia dibilang pelatih kelas dunia. Kecuali dia bisa bawa Korea Selatan sampai ke 8 besar, semifinal gitu, baru bisa disejajarkan dengan pelatih yang lain. Masuk. Ini kan enggak juga. Tuh. Dan pengalaman melatihnya pun enggak banyak. Walaupun secara kualitas, saya mengakui bahwa kualitasnya STY ini nggak main-main ya. Dengan mengupgrade timnas kita dari sedemikian rendah peringkat 170 ke sekarang 130 sekian. 30 sekian. Iya, mungkin kalau STY kita bandingkan terlihat lebih mencolok ke kualitasnya dari pelatih-pelatih kita sebelumnya mungkin ya. Pelatih dari jelas lah. Gitu. Karena upgrade di era PSSI Sintayong ini gila-gilaan, Pak. Ini gila-gilaan. Dan Sintayong PSSI Erick Thohir ini tidak
menghentikan STY. Padahal STY itu dari PSSI sebelumnya. Oke. Jadi duluan STY daripada Erick Thohir. Cuma karena ngelihat kayaknya progresnya bagus, PSSI ini mempertahankan STY. Mungkin di tengah perjalanan ada program yang jauh lebih besar yang mau dia targetkan. Melihat bahwa kayaknya kurang pas jika masih di dalam kepemimpinan STY. Ada keputusan yang lebih baik lagi dengan cara memakai pelatih dari Belanda gitu ya. Dalam perjalanannya STY sebetulnya nggak minta terlalu banyak pemain diaspora ya. Kira-kira berapa ya? 10 kalau nggak salah. 7 apa sampai 10 gitu. Kayaknya juga pemain banyak diaspora. Enggak, dia dia pelapis juga, Pak. Karena percuma pemain intinya diaspora kualitasnya sekian, terus pelapisnya enggak. Begitu nanti cedera selesai kita. Itu kan enggak percaya 7 sampai 10 lah. Enggak terlalu banyak. Nah, pada perjalanannya ternyata kayaknya bisa nih kita gitu, Pak. Ya, kualitasnya oke nih. Kayaknya pemain yang ini kayaknya bisa lebih banyak gitu. Kayaknya kita bisa membidik level yang lebih tinggi dengan pemain-pemain yang ada dan pemain-pemain yang berpotensi mau masuk ke timnas gitu. Wah, agak penuh dengan harapan sih ya. Tapi apapun ya, tersisa 4. Apanya? 4 menuju Piala Dunia. Dan lagi gini, ini yang belum ini. Awalnya STY itu nggak ada target kita lolos Piala Dunia 2026. Jadi apa yang kita capai kemarin itu ya bonus. Karena bukan jadi sebetulnya melebihi target STY itu. Kalau emang dia peluang lolos Piala Dunia ya, awalnya nggak ini sangat ini Pak, sangat sangat muluk-muluk lah. Oh ya. Dia masuk 2020, terus habis 2026 kita lolos Piala Dunia itu kan sangat muluk-muluk gitu loh. PSSI pun tahu itu, cuma pada perjalanannya kayaknya bisa dan. Ya. Ya tidak terlepas dari sumbangsi dari kinerjanya Pak STY juga dong. Oh iya, jelas kalau itu. Cuman pada perjalanannya itu kan kita nggak bisa membayangkan kalau kita punya pemain diaspora sampai 15 pemain. Gimana effortnya federasi, ya kan? Belum lagi gimana biayanya, Pak. Belum lagi koordinasinya, Pak. Karena PSSI ini federasi yang dia bukan lembaga negara sebetulnya. Ya kan? Dia itu cuma cabangnya FIFA aja, Badan Sepak Bola Dunia. Dia ini harus koordinasi sama DPR, kementerian. Terus dia juga harus ditandatangani oleh presiden berkas naturalisasi itu. Ini yang paling ngeselin proses waktu di DPR. Biasanya DPR ada aja komenannya. Itu biasanya kalau ada ini proses naturalisasi pemain ya, biasanya yang jadi berita ini begitu ada di DPR nih. Apa? Agak ribet kah? Apa agak gimana? Iya, berkomentar, Pak. Sementara netizen merasa bahwa mereka itu nggak punya kapasitas untuk ngomongin bola gitu loh. Ya. Jadi seolah dipersulit apa cuman berkomentar aja, cuman berkomentarnya itu miss gitu loh, ya. Karena bukan ranahnya tapi dikomentarin. Komentar ya secara normatif aja lah. Cuma akhirnya jadinya lucu gitu begitu didengerin. Apa sih gitu? Ya. Terus habis itu yang di presiden justru aman-aman aja. Nah sekarang naturalisasi itu di era PSSI sekarang itu udah bisa diurus dalam hitungan jam. Itu hitungannya mudah ya? Iya. 1 atau 2 hari lah. Itu mudah banget. Dulu sampean nih saya kasih tahu ya. Pemain naturalisasi si A nih. Iya. Dia dinaturalisasi.
Selesai dinaturalisasi 1 tahun, 2 tahun, dia nggak didaftarin ke FIFA, nggak didaftarin ke FIFA, ke Badan Sepak Bola Dunia. Jadi naturalisasi nih dari Belanda ke Indonesia. Main di event yang nggak resmi, bukan event FIFA. Piala Asia Tenggara AFF. Bisa dong. Bisa. Ya kan? Karena nggak resmi. Untuk main di kualifikasi Asia yang resmi di bawah FIFA, dia kan harus tercatat di FIFA bahwa ini pemain Belanda, orang Belanda ini udah pindah warga negara. Ya, statusnya itu jelas. Miss, udah bertahun-tahun ya. Begitu dia mau main dia Piala Asia ini lupa, Pak. Buset. Iya ya. Buset dah. Yang publik tahu pemain ini udah sekian tahun naturalisasi. Dan harusnya sudah terdaftar dong. Harusnya secara otomatis dong federasi mendaftarkan. Dulu wow itu, Pak. Untuk proses naturalisasi. Sekarang 3 orang pemain. Dia sumpah. Terus ya kan ada sumpah WNI-nya. Terus juga ada persetujuan dari DPR itu 2-3 hari lah. Bisa dikatakan hitungan jam. Artinya secara sistem birokrasi kita sudah semakin membaik lah ya. Koordinasi antar lembaga sih. PSSI mampu merampingkan itu. Ya. Lanjut. Nah, sekarang dari polemik yang sudah terjadi awal sampai akhirnya ini, apa yang sampean tangkap sebagai pesan moral? Menurut saya sih keramaian ini tentunya muncul dari rasa nasionalis orang masyarakat kita, kecintaan kita terhadap tanah air, terhadap sepak bola kita. Ya tentunya itu sih tetap dipertahankan, cuman untuk kita yang sebagai masyarakat biasa harusnya kita support aja lah. Jadi apapun yang terjadi, mau ganti ini, hati kita tetap di timnas, kita aja. Tetap dukung timnas ya. Iya. Kalau pada akhirnya yang menang adalah apanya nih? Dalam polemik ini, yang menang opini akhirnya siapa? PSSI ya sepertinya ya. PSSI mampu menutup polemik ini dengan ciamik lah. Dengan ciamik. Jadi ya ribut-ribut dulu dah. Ntar ini udah keluar nih. Dan mereka mungkin merasa terpuaskan lah. Merasa aman. Berarti yang sampean bilang benar, harusnya support aja. Iya betul. Bahwa kita memaklumi bahwa memang ada trauma yang sangat panjang dari pecinta sepak bola kita ini, bahwa timnas ini selalu dijadikan eksploitasi. Betul. Sepak bola kita ini selalu dijadikan eksploitasi. Berarti bahwa nggak ada salahnya kita menyerahkan, ini Pak, menyerahkan mandat, amanat. Memberikan kepercayaan. Betul. Kita pantau, kita kritisi boleh lah. Cuman kan kita sebagai kita posisinya di mana. Mereka juga sudah punya jabatan dan lembaga yang sudah mengatur ya. Kita percaya sepenuhnya. Apalagi punya track record ya. Kayak Erick Thohir itu kan udah track recordnya dia profesional. Support aja lah. Dia presiden klub kelas dunia, dia punya klub di mana-mana. Menurut saya kalau misalnya kita masih nggak percaya sama yang modelnya begini, terus kita mau percaya yang gimana, Pak? Atau jangan-jangan kita kesulitan untuk menyerahkan mandat atau memberikan kepercayaan? Iya, sulit menciptakan support system mungkin lah ya. Atau emang kita ini gampang trauma, Pak? Ya, gampang memupuk trauma gitu. Bisa juga sih. Cuman ya gimana? Trauma memang
susah Pak dihilangkan. Berarti emang perlu waktu yang lama ya. Betul. Erick Thohir harus bisa membuktikan ini secara dalam waktu yang cukup lama. Dan kemarin itu polemiknya bergulir sampai wah ini kalau nggak berhasil lolos Piala Dunia jangan kita harus fair. Setelah STY dipecat sama PSSI-nya yang harus mundur. Waduh, sempat. Bukankah itu akan menambah kekacauan? Tolonglah. Benar. Iya, kalau lu cinta timnas lu, kalau lu cinta negara lu, sepak bola lu ya dukung aja lah, jangan menciptakan keributan yang baru. Gitu. Nah, doa kita adalah karena ini polemiknya sama PSSI sama STY, lah kita harus kasih doa dan harapan. Cuman kan punya kebiasaan itu. Wih, apa nih? Orang duduk di pinggir jalannya didoain. Oh iya benar. Masa STY yang udah bersumbangsi kepada sama sepak bola kita sedemikian besar sumbangsinya, nggak mau didoain, kasih doa dong. Apa doa terbaik buat STY? Doanya ya semoga sehat yang pertama, untuk bisa berkarir entah di manapun negaranya, dan bisa mencapai karir yang diinginkan. Ya, berarti sehat nomor satu ya. Sehat nomor satu, dilancarkan semua urusannya ya. Mau berkarir di mana, di negara dimanapun, monggo silakan. Semoga karirnya cemerlang. Aja. Kalau memang STY ini kualitasnya bagus, iya kan? Kalau memang STY kualitasnya bagus, nggak mungkin nganggur. Betul. Nggak mungkin dong. Emas, yang namanya emas yang bernilai dimanapun dia berada, dia tetap menjadi emas. Iya, terkubur pun akan jadi emas. Apalagi STY ini kan sering posting konten di Instagram dong, berarti nggak mungkin terkubur, pasti terpantau. Betul, bisa jadi bintang iklan juga. Iya, Top Coffee, Luwak kopi itu, dan banyak juga yang ngomong tentang gimana kalau SBY diambil Malaysia. Wah, ya itu SBY STY ya. Emang hampir mirip sih ya SBY sama STY. Bagaimana kalau STY diambil tetangga kita? Malaysia atau Vietnam. Wah, orang akhirnya kan banyak yang kalau menurut saya ya profesional aja dong. Salah. Kita kasih kesempatan untuk adik Malaysia. Dik Malay untuk merasakan kepemimpinan Pak STY gitu. Sekarang sampean doanya, harapannya, doanya untuk PSSI, sepak bola PSSI khususnya dong. Ini tadi STY sama PSSI. Gitu. STY-nya udah didoain, PSSI-nya bisa enggak? Gitu. Oke. Belum berarti ya? Belum. Gantian tapi. Sampean PSSI. PSSI. Semoga dari apa yang sudah dilalui, formula-formula yang baik silakan digunakan kembali, dievaluasi apa yang masih bisa diperbaiki. Konsisten gitu aja lah. Jangan nanti kritik terus melehoy lagi. Apa melehoy? Apa ya? Letoy. Ya, nggak boleh anti kritik. Dan kayaknya PSSI sekarang nggak anti kritik sih. Cuman karena memang kemarin itu serangannya cukup tajam Pak. Jadi kayak sekjennya itu Arya Sinulinga itu akhirnya sampai dia bikin konten sendiri kayak marah-marah gitu, cukup emosional. Sementara Pak Erick dia tenang. Tapi wawancara pindah ke sana, pindah ke sini, wawancara. Iya. Sampailah gantian. PSSI. Doa PSSI dan STY. PSSI dan STY, ya itu tadi, kalau STY memang kualitasnya bagus, dia pasti akan dilirik oleh negara manapun. Betul. Negara di ASEAN maupun di Asia, ya kan. Toh banyak tim, banyak pelatih yang dipecat gara-gara STY ini, termasuk Arab Saudi itu dipecat. Oh, bener lagi. Iya kan? Iya. Ini gara-gara STY, termasuk juga dia bikin Korea Selatan
itu nggak tampil di Olimpiade setelah puluhan tahun. Oh bener. Nggak pernah absen. Betul. Gara-gara dipatahkan. STY Betul. itu absen di Olimpiade. Kualitasnya, keren. ya kalau memang dia kualitasnya bagus, dia pasti akan dilirik oleh negara-negara yang lain beserta tim ininya ya, asistennya. Ya. Kalau PSSI nggak boleh dendam lah, gara-gara kemarin diserang sama netizen, terus menjadikan netizen ini sebagai kayak semacam pengganggu gitu, jangan lah. Karena bagaimanapun PSSI yang bekerja sebagai otoritas dan netizen ataupun fans ini sebagai pendukung yang mereka sudah terlalu lama, belasan tahun selalu disakiti. Ya, betul. Jadi agak labil. Ya, PSSI harus bisa memaklumi itu dengan terus menjalankan program-program sepak bolanya secara konsisten dan bagus. Betul. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Amin, amin, amin. Demikian. Oke. Bincang-bincang kita walaupun singkat, tapi mudah-mudahan ini tidak bermanfaat. Bermanfaat dong. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.